Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran matematika SMP Negeri 2 Kaliwungu dengan saya, Ibu Supatmi. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti ilmu yang kita dapat pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat di kehidupan mendatang. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, apa kabar kalian semuanya pada pagi ini? Semoga kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Pada materi bentuk aljabar terdapat beberapa kompetensi dasar, di antaranya yaitu KD 3.6, 4.6, 3.7, dan 4.7 dengan tujuan pembelajarannya atau indikatornya. Yang pertama yaitu mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku, dan suku sejenis. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Kemudian yang keempat yaitu tentang menyelesaikan operasi bentuk aljabar yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kehidupan nyata. Nanti soalnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita ikuti pembelajarannya. Pada bentuk aljabar, materi yang akan kita pelajari meliputi yang pertama yaitu unsur-unsur bentuk aljabar. Yang kedua, penjumlahan bentuk aljabar. Yang ketiga, pengurangan bentuk aljabar. Keempat, perkalian bentuk aljabar. Kelima, pembagian bentuk aljabar. Dan yang terakhir, permasalahan nyata bentuk aljabar. Marilah kita pelajari satu persatu dari unsur-unsur bentuk aljabar terlebih dahulu. Unsur-unsur bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan suatu bentuk dari matematika di mana dalam penyajiannya memuat berbagai lambang atau biasanya ditulis dengan huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Kita berpijak dari sebuah masalah. Masalah yang pertama, Lani membeli 5 kotak pensil dan 2 pensil. Jika jumlah pensil dalam setiap kotak sama, bagaimana bentuk aljabar yang bisa dibuat? Nah, untuk penyelesaiannya, 5 kotak pensil, kalau kita gambarkan bentuk kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan 2 pensil, kita gambarkan 2 pensil. Gambar yang pertama di sini adalah 5 kotak pensil. Kemudian yang kedua 2 pensil. Dalam setiap kotak kalau kita membeli itu pasti isinya sama. Nah, isinya sama itu kita simpulkan misalkan dengan huruf X. Nah, maka 5 kotak pensil bisa kita ganti
dengan kalimat matematikanya di sini 5X. Kemudian yang 2 pensil, karena 2 pensil itu satuan atau biji, maka kita tulis angka 2 saja. Nah, kalau kita bentuk aljabarnya menjadi 5X ditambah 2. Nah, ini bentuk aljabarnya. Masalah yang kedua. Arya membeli 2 karung apel, 3 keranjang apel, dan 6 apel. Jika banyaknya apel dalam setiap karung sama dan banyaknya apel dalam setiap keranjang sama, tentukanlah bentuk aljabarnya. Penyelesaiannya yaitu yang pertama 2 karung apel. Kemudian ditambah 3 keranjang apel. Yang ketiga yaitu 6 buah apel. Ya. Yang pertama 2 karung apel, kemudian 3 keranjang apel, dan 6 apel. Dalam setiap karung banyaknya apel itu sama, kita simbolkan dengan huruf X, maka bisa ditulis dengan 2X. Nah, banyaknya apel dalam karung dan banyaknya apel dalam keranjang itu banyaknya berbeda, maka simbolnya juga berbeda. Untuk 3 keranjang apel, misalkan kita simbolkan dengan huruf Y, maka menjadi 3Y. Kemudian ditambah dengan 6 apel, karena di sini satuan, maka kita tulis saja 6. Nah, bentuk aljabarnya menjadi 2X plus 3Y plus 6. Ayo cek pemahaman untuk kalian semuanya. Nah, soal yang pertama, Nanda berbelanja di sebuah supermarket. Dia membeli 3 dus mie instan dan 10 bungkus mie instan. Tentukanlah bentuk aljabar dari barang yang dibeli Nanda. Jawabannya, dalam setiap dus itu banyaknya mie sama. Misalkan kita lambangkan dengan huruf X, maka menjadi 3X. Kemudian 10 bungkus mie instan. Karena di sini berupa satuan barang, maka kita tulis 10 saja. Jadi bentuk aljabarnya menjadi 3X plus 10. Soal yang kedua, pada waktu dekat Yayasan Anak Yatim akan mengadakan pembagian sembako dalam partai besar. Barang yang akan dibagi adalah 75 karung beras, 5 karung gula pasir putih, 10 dus mie instan, dan 5 dus minyak goreng. Nyatakan bentuk aljabar dari semua barang yang akan dibagi oleh yayasan. Kita jawab. Nah, 75 karung beras. Kalau kita membeli beras dalam setiap karung itu banyaknya pasti sama. Nah, kita simpulkan misalkan dengan huruf A menjadi 75A. Kemudian 5 karung gula pasir putih. Nah, misalkan kita simpulkan dengan huruf B, maka kita tulis 5B. Kemudian 10 dus mie instan. Kita lambangkan dengan huruf C, maka menjadi 10C. Kemudian 5 dus minyak goreng. Nah, maka di sini kita tulis misalkan lambangnya D menjadi 5D. Jadi jawabannya 75A plus 5B plus 10C plus 5D. Ini bentuk aljabarnya. Dari permasalahan 1 dan permasalahan 2, nah di situ tertera unsur-unsur aljabar. Yang seperti apa sih unsur-unsurnya? Ya, yang pertama, variabel. Nah, variabel itu yang mana? Nah, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga dengan peubah. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf, yaitu A, B, C, D, sampai Z, atau lambang yang lainnya. Nah, tadi kita juga ada huruf A, B, C, D, kemudian ada huruf X dan huruf Z. Nah, perhatikan bentuk aljabar berikut. 4X plus 3Y plus 7.
Nah, di sini ada huruf apa saja? Huruf X. Nah, di sini namanya variabel. Kemudian ada lagi huruf Y. Nah, di situ juga variabel. Maka pada bentuk aljabar 4X plus 3Y plus 7 itu variabelnya X dan Y. Contohnya, variabel dari bentuk aljabar 8M plus 5N dikurangi 5 adalah, nah maka jawabannya variabelnya adalah, nah ada huruf M, kemudian ada huruf N. Nah, jadi jawabannya adalah variabelnya M dan N. Koefisien. Nah, dalam unsur-unsur aljabar itu ada yang dinamakan koefisien. Nah, koefisien itu yang mana ya? Nah, koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Nah, perhatikan contoh yang tadi, 4X plus 3Y plus 7. Nah, angka yang memiliki variabel yaitu angka yang pertama angka 4, kemudian nah, ini 4 itu dinamakan koefisien variabel X, kemudian angka 3. Nah, ini dinamakan koefisien variabel Y. Nah, angka 7 tidak punya variabel, maka ini bukan koefisien. Nah, maka 4 merupakan koefisien dari X dan 3 merupakan koefisien dari Y. Contohnya, tentukan koefisien bentuk aljabar 9A dikurangi B plus 5. Jawabannya di sini ada angka 9. Itu mempunyai variabel A. Nah, kemudian yang mempunyai variabel B di sini hanya tertera negatif. Nah, negatif B, maka negatif B itu bisa atau sama dengan itu negatif 1 kali B. Maka koefisiennya adalah negatif 1. Itu koefisien dari variabel B. Berikutnya yang ketiga yaitu konstanta. Nah, konstanta itu yang mana? Nah, konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Nah, 4X plus 3Y plus 7. Nah, yang mana yang tidak mempunyai variabel yaitu di sini bilangan 7. Maka bilangan 7 ini disebut dengan konstanta. Nah, contohnya tentukan konstanta bentuk aljabar 12K dikurangi 7L dikurangi 15. Nah, yang tidak punya variabel yaitu negatif 15. Unsur berikutnya yaitu suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 4X dikurangi 12Y plus 6. Nah, di sini ada operasi pengurangan, yang ini operasi penjumlahan. Maka di antara operasi-operasi ini dinamakan suku. Ada suku. Nah, sukunya ada berapa? 1, 2, 3. Maka ini disebut dengan suku 3 atau trinomial. Nah, kalau 2 suku saja disebut binomial. 1 suku monomial, dan kalau terdiri dari lebih 3 suku disebut polinomial. Suku terdiri dari 2 macam suku, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel sama dan pangkat pada variabelnya juga sama.
Kemudian suku tidak sejenis adalah suku yang mempunyai variabel berbeda dan pangkat variabelnya juga berbeda. Contohnya, tentukan suku sejenis bentuk aljabar dari 12A pangkat 2 dikurangi 7AB ditambah 6A ditambah 3AB dikurangi 8A. Nah, suku sejenisnya yang mempunyai variabel sama. Di sini negatif 7AB dengan 3AB. Nah, bisa kita tuliskan negatif 7AB dengan 3AB. Masih ada yang sama? Masih ada, yaitu variabel A di sini. Nah, di sini 6A dengan negatif 8A. Maka suku sejenis yang lainnya yaitu 6A dengan negatif 8A. Ayo cek pemahaman bersama. Tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan jumlah suku dari bentuk aljabar berikut. 5P plus 23Q dikurangi 10. Jawabannya variabelnya. Nah, variabel tadi berupa huruf. Di sini ada huruf P dan huruf Q. Maka variabelnya yaitu P dan Q. Kemudian koefisien. Koefisien itu tadi bilangan yang mempunyai variabel atau yang memuat variabel, yaitu angka 5 dan 23. Nah, kemudian konstanta itu bilangan yang tidak memuat variabel. Di sini ada bilangan negatif 10. Nah, banyaknya ada berapa jumlah suku? Nah, jumlah sukunya 1, 2, 3. Nah, yang dibatasi oleh apa? Operasi penjumlahan atau pengurangan. Di sini berarti ada 3 suku. Soal yang kedua, Tisha dan Safa berbelanja di sebuah toko alat tulis. Tisha membeli 2 pak buku tulis, 3 pak ballpoint, dan 6 buah pensil. Sedangkan Safa membeli 3 pak buku tulis, 1 pak ballpoint, dan 5 buah pensil. Tentukan bentuk aljabar masing-masing dari buku tulis, ballpoint, dan pensil yang dibeli masing-masing oleh Tisha dan Safa. Nah, jawab misalkan. Nah, untuk buku tulis dalam 1 pak itu kita lambangkan dengan huruf X. Nah, kemudian ballpoint dalam 1 pak kita lambangkan dengan huruf Y. Maka bentuk aljabarnya, nah, untuk Tisha tadi membeli 2 pak buku tulis, misalkan tadi sudah dilambangkan dengan huruf X, maka menjadi 2X. Kemudian ballpointnya ada 3 pak, ballpoint tadi disimbolkan dengan huruf Y setiap paknya, maka menjadi 3Y. Kemudian 6 buah pensil, di sini adalah satuan, kita tuliskan menjadi 6 saja. Nah, untuk Tisha bentuk aljabarnya menjadi 2X plus 3Y plus 6. Kemudian untuk Safa, nah, Safa membeli 3 pak buku tulis. Untuk buku tulis tadi lambangnya adalah huruf X, maka menjadi 3X. Kemudian ballpoint ada 1 pak, maka kita tulis dengan Y saja karena hanya 1. Kemudian 5 buah pensil karena di sini satuan, maka kita tuliskan 5 saja. Jadi untuk Safa 3X plus Y plus 5 bentuk aljabarnya. Bagian yang kedua yaitu bentuk aljabar.
bentuk aljabar dapat dijumlahkan, yaitu hanya pada bentuk aljabar yang mempunyai suku sejenis atau sama. Menjumlahkan bentuk aljabar adalah menyederhanakan suku-suku aljabar. Maka di sini AB plus AC berlaku juga untuk bilangan bulat. Nah, di sini AB dengan AC mempunyai FPB yaitu A. Nah, di sini. Maka hasilnya A dikali, di sini AB kita bagi A, itu hasilnya B, yang AC dibagi A hasilnya C. Maka A dikali B plus C. Ini adalah untuk penjumlahan bentuk aljabar. Sama dengan sifat dari bilangan bulat, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya, tentukan jumlah bentuk aljabar berikut. 7AB plus 6A plus 3AB plus 8A. Nah, di sini suku-suku yang sejenisnya yaitu 7AB dengan 3AB, maka kedua suku ini kita dekatkan. Kemudian 6A dengan 8A juga kita dekatkan. Nah, di sini 7AB dengan 3AB mempunyai FPB sama, yaitu AB. Maka kita tuliskan AB, yang depan ini 7AB dibagi AB hasilnya 7, kemudian 3AB dibagi AB hasilnya 3. Maka di sini AB dikali 7 plus 3. Kemudian yang 6A dengan 8A, FPB-nya yaitu A. Maka kita tulis A di sini FPB-nya dikali berapa? Ya, ini 6A dibagi A ketemunya 6, dan 8A dibagi A ketemunya 8. Nah, bisa kita tuliskan 6 plus 8. Nah, 7 dengan 3 ini sejenis, maka bisa kita jumlahkan 7 tambah 3 menjadi 10 AB. Nah, 10 kali AB 10 AB. Kemudian yang belakang 6 tambah 8 yaitu 14A. Bagian yang ketiga, pengurangan bentuk aljabar. Untuk pengurangan dengan penjumlahan itu juga sama. Nah, bentuk aljabar dapat dikurangkan, yaitu hanya pada bentuk aljabar yang mempunyai suku sejenis atau sama. Nah, sama. Untuk mengurangkan juga disederhanakan terlebih dahulu suku-suku aljabarnya. Nah, di sini sama, maka AB dikurangi AC di sini. Nah, FEB-nya yaitu A, kita tuliskan A. Nah, hasilnya kalau kita bagi AB dibagi AB, kemudian AC dibagi A ketemunya C. Ini sama seperti sifat dari operasi bilangan bulat, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya, sederhanakan bentuk aljabar berikut. 16A dikurangi 3AB dikurangi 6A. Nah, menjadi 16A dikurangi 3AB dikurangi 6A. Yang sejenis yaitu 16A dan 6A. Nah, 16A dikurangi 6A. Nah, yang tidak sejenis kita taruh di belakang di sini dikurangi 3AB. Nah, di sini mempunyai FEB-nya sama. Nah, kita tulis A. Nah, kemudian 16A bagi A ketemunya 16. Negatif 6A dibagi A negatif 6. Yang belakang masih tetap karena tidak sejenis.
Yang sejenis di sini 16 dikurangi 6 hasilnya 10 dikali A menjadi 10A. Yang belakang negatif 3AB. Karena di sini tidak sejenis maka tidak bisa dikurangkan. Yang keempat, perkalian bentuk aljabar. Nah, secara umum hasil perkalian bentuk aljabar dari X ditambah A dikali X ditambah B mengikuti proses berikut. Nah, di sini. Yang pertama, X kali X, yaitu depan kali depan. Menjadi X pangkat 2. Kemudian depan kali belakang. X kali B. Menjadi BX. Kemudian belakang kali depan. A kali X, yaitu AX. Kemudian belakang kali belakang. A kali B menjadi AB. Ini rumus dari perkalian dua suku. Nah, sifat-sifat operasi perkalian dan penjumlahan. Yang pertama, berlaku sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Untuk perkalian juga sama, A kali B sama dengan B kali A. Ini namanya sifat komutatif. Sifat yang kedua, sifat asosiatif, yaitu apabila A ditambah B ditambah C ini dalam kurung, itu akan sama dengan yang dikurung yang depan, yaitu A plus B, kemudian baru ditambahkan C. Nah, sama untuk perkaliannya. A dikali B kali C sama dengan A kali B baru dikali C. Nah, yang ketiga, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, ini sifat-sifat dari operasi perkalian dan penjumlahan yang sama. Contoh soalnya, tentukan hasil dari A 4X dikali X pangkat 2 plus 2X dikurangi 8. Ini perkalian suku 1 dengan suku 3. Contoh yang kedua, 5 dikali 3X plus 4 ditambah 6 kali X plus 2. Ini perkalian suku 1 dengan suku 2. Kemudian yang C, X plus 4 dikali X dikurangi 2. Ini perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, jawabnya perkalian suku 1 dengan suku 3. 4X dikali X pangkat 2 plus 2X dikurangi 8. Maka nanti dikalikan 1 per 1. Yang pertama, 4X dikali X pangkat 2. Nah, hasilnya yaitu 4X pangkat 3. Perkalian yang kedua, 4X dikali 2X. 4 kali 2, 8. Kemudian X kali X, X pangkat 2. Menjadi 8X pangkat 2. Kemudian perkalian yang terakhir, 4X dikali negatif 8. Nah, 4 kali negatif 8 yaitu negatif 32X. Ya. Kemudian yang B, perkalian suku 1 dengan suku 2. Sama, dikalikan 1 per 1. Yang pertama, 5 kali 3X. 15X. Kemudian perkalian yang kedua, 5 kali 4. Nah, hasilnya 20. Nah, yang perkalian suku yang belakangnya juga kita kalikan 1 per 1. 6 kali X. Hasilnya 6X. Kemudian 6 kali 2, yaitu 12. Adakah yang sejenis di sini? Ada, yaitu 15X dengan 6X. Nah, kalau kita jumlahkan 15 ditambah 6, 21X. Kemudian yang sejenis lainnya, nah ini berupa konstanta, 20 dengan 12.
Nah, kita tambahkan 20 ditambah 12 hasilnya 32. Nah, di sini sudah tidak sejenis, maka tidak bisa disederhanakan lagi. Yang C, X plus 4 dikali X dikurangi 2. Ini perkalian suku 2 dengan suku 2. Sama caranya dikalikan 1/1. Nah, depan kali depan, X kali X. X pangkat 2. Kemudian depan kali belakang. Ya, X kali negatif 2, negatif 2X. Kemudian yang belakang kali yang depan. 4 kali X, 4X. Kemudian belakang kali belakang. 4 kali negatif 2, negatif 8. Adakah yang sejenis? Ada, yaitu negatif 2X plus 4X. Nah, ini bisa kita operasikan. Nah, yang tidak sejenis, maka kita tulis di sini X pangkat 2. Yang negatif 2X ditambah 4X hasilnya negatif 2 ditambah 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Nah, 2X. Nah, yang belakang di sini juga tidak sejenis, maka kita tuliskan yang belakang, yaitu negatif 8. Nah, ini hasil dari contoh-contoh soalnya. Yang kelima yaitu pembagian bentuk aljabar. Secara umum, operasi pembagian bentuk aljabar sama dengan operasi pembagian pada bilangan bulat. Dengan pembagian bentuk, suku-suku aljabar dapat disederhanakan. Contohnya, tentukan hasil dari A 6Y plus 8 dibagi 2. Yang B 4Y pangkat 2 dikurangi 10Y dibagi 2Y. Yang A lebih dulu. 6Y ditambah 8 dibagi 2. Nah, ini ada 6Y, ada 8. Maka kita cari FPB dari suku-suku pembilangnya, yaitu angka 2. Nah, kita tuliskan 6Y dibagi 2 hasilnya 3Y, dan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, yang di atas ada angka 2. Nah, yang di bawah ada angka 2. Maka kita berikan 2 bagi 2 hasilnya 1. Maka tinggal hasil terakhirnya 3Y plus 4. Yang B, 4Y pangkat 2 dikurangi 10Y dibagi 2Y. Nah, di sini pembilangnya 4Y pangkat 2 dan 10Y. Nah, mempunyai FPB yaitu 2Y. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini 2Y dikali, nah hasilnya yang dalam kurung yaitu 4Y pangkat 2 dibagi 2Y, hasilnya 2Y, dan negatif 10Y dibagi 2Y hasilnya negatif 5. Nah, di sini kita bagikan 2Y dengan 2Y. 2Y dibagi 2Y hasilnya 1. Maka hasil terakhirnya tinggal 2Y dikurangi 5. Bagian yang terakhir, permasalahan nyata bentuk aljabar. Nah, banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matematika. Masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara membuat model matematikanya yang berkaitan dengan masalah tersebut. Baru kemudian langkah berikutnya yaitu mencari hasilnya. Contohnya, harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah Rp42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukan harga masing-masing pensil dan buku. Jawabannya, misalkan harga sebuah pensil X rupiah, maka harga 5 pensil yaitu 5X rupiah. Harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil. Maka harga sebuah buku sama dengan 3X rupiah.
Nah, tadi bukunya ada berapa? Ada 3. Maka harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 3 kali 3X. Nah, 3X-nya ini karena tadi sebuah buku harganya 3X, maka bukunya ada 3, jadi 3 kali 3X plus 5X rupiah. Nah, jadi hasilnya 9X plus 5X sama dengan Rp42.000. Nah, ini merupakan model matematikanya. Nah, setelah ketemu model matematikanya, baru dicari hasilnya. 9X plus 5X sama dengan 42.000. Di sini tanpa ada satuan. Satuannya nanti terakhir setelah selesai dikerjakan. 9X plus 5X, yaitu 14X sama dengan 42.000. Maka X-nya kalau di sini 14 dikali X, maka investnya dibagi. Nah, invest perkalian yaitu pembagian menjadi 42.000 dibagi 14. Hasilnya 13.000. Nah, kemudian yang kedua, jumlah 3 bilangan asli yang berurutan adalah 39. Tentukan bilangan-bilangan itu. Jawabnya, misalkan bilangan yang tengah kita ambilkan X, maka bilangan sebelumnya yaitu X-1 atau X dikurangi 1 karena berurutan. Nah, bilangan yang sesudahnya X plus 1. Maka jumlah 3 bilangan asli berurutan adalah 39 dapat ditulis bilangan sebelumnya ditambah bilangan tengah tambah bilangan sesudahnya, yaitu yang sebelumnya X dikurangi 1, kemudian yang tengah X, kemudian yang sesudahnya X plus 1. Tadi jumlahnya 39. Ini merupakan model matematikanya. Baru kita selesaikan atau cari hasilnya. Yang sejenis ada X, ada X, ada X. Nah, kita jumlahkan X tambah X tambah X. Hasilnya 3X. Kemudian yang konstantanya ada negatif 1 dengan 1. Negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Maka sama dengan 39. Nah, maka X sama dengan, kalau ini tadi kali, maka menjadi bagi, karena invest kali adalah bagi. X-nya 39 dibagi 3 sama dengan 13. Nah, ini bilangan yang mana? X itu tadi bilangan yang tengah. Maka bilangan sebelumnya 13 kurangi 1 yaitu 12. Bilangan sesudahnya ditambah 1. Jadi bilangan itu adalah 12, 13, dan 14. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.